Deklarasi ras naga menentukan bahwa mereka akan tiba di Kekaisaran Aoshan dalam 7 hari, sekali lagi menimbulkan badai di seluruh benua transendental. Kekaisaran Aoshan menyambut kedatangan ras naga secara langsung, membiarkan semua manusia melihat kepercayaan diri mereka. Semua orang di benua transenden tahu bahwa dalam 7 hari, sesuatu yang besar pasti akan terjadi di Kekaisaran Aoshan. Dan kali ini, ras naga masih sangat mendominasi saat mereka memerintahkan semua makhluk hidup di benua transendental untuk menuju ke Kekaisaran Aoshan. Beberapa faksi penasaran, sementara yang lain mewaspadai kekuatan ras naga. Lagi pula, seekor unta yang mati karena kurus lebih besar dari seekor kuda. Setelah menerima berita ini, semua faksi utama di benua transenden bergegas menuju Kekaisaran Aoshan. Ini termasuk 9 Kekaisaran Dewa dan Kekaisaran Naga Phoenix. Namun, Permaisuri Kekaisaran Naga Phoenix, Feng Luan, tidak ada di Istana Phoenix. Dia tidak mengikuti mereka. Semua faksi di benua itu menuju ke pusat Kekaisaran Aoshan, puncak Gunung Aotian. Waktu perlahan berlalu. Pada hari ketiga, banyak orang dari Kerajaan Drakonid, yang dipimpin oleh Kaisar Naga, juga bergegas menuju Kekaisaran Aoshan. Melihat Kekaisaran Drakonid telah mengirimkan ahli terakhir mereka yang tersisa, semua faksi sangat penasaran dan terkejut. Saat semua kekuatan di benua itu berkumpul menuju Kekaisaran Aoshan, aura menakutkan melonjak ke langit dari Istana Naga di laut yang luar biasa. Selama 4 bulan terakhir, semua anggota Istana Naga telah berkumpul di kolam transformasi naga untuk meningkatkan kekuatan mereka secara gila-gilaan. Istana Naga membutuhkan waktu 3 bulan penuh untuk menyerap semua darah naga. Mayat dan bahkan darah segar di sekitar Istana Naga juga diserap oleh kolam transformasi naga dan berubah menjadi darah naga. Setelah sumber daya ini diserap oleh anggota Istana Naga, kekuatan seluruh Istana Naga mengalami peningkatan yang mengerikan. Sekarang, orang terlemah di seluruh Istana Naga memiliki kultivasi tingkat 8 Citra Void Tier dan bisa melawan level 9 Citra Void Tier. 70% anggota Istana Naga memiliki kekuatan tempur dari alam umur panjang. Di antara 70% ini, 30% anggota telah mencapai alam umur panjang. Di antara mereka, selain Wang Xian, yang terkuat adalah Feng Luan, Xiao Lan, Lan Qingyue, dan para pemimpin Istana Naga. Kekuatan Feng Luan telah langsung naik ke alam umur panjang tingkat ke-9, yang memungkinkan dia untuk bertarung melawan mereka yang berada di alam dewa setengah langkah. Kekuatan Xiao Lan bisa melawan orang-orang di alam umur panjang tingkat ke-7, Lan Qingyue, dan para pemimpin di alam umur panjang tingkat ke-5. Peningkatan ini cukup untuk memungkinkan Istana Naga memiliki kekuatan klan naga. Orang harus tahu bahwa naga membutuhkan ratusan ribu tahun untuk menumpuk ke keadaan mereka saat ini. Peningkatan 3 bulan telah menghabiskan semua sumber daya, tetapi Wang Xian masih mengambang di kolam transformasi naga. Sekarang berita dari Kekaisaran Aoshan telah tiba, aku bertanya-tanya berapa lama waktu yang aku butuhkan untuk meningkat. Aku ingin tahu apakah aku masih bisa sampai di sana. Tunggu aku bangun dulu. Peningkatan kali ini mungkin merupakan lompatan kualitatif. Itulah mengapa akan memakan waktu lama. Di sekitar kolam transformasi naga, sekelompok gadis memandang Wang Xian yang diselimuti oleh cahaya ilahi 7 warna. Sudah sebulan. Kali ini, kekuatan Wang Xian belum membuat terobosan total. Tubuh naga sepanjang 5.000 meternya terus mengalir dengan cahaya ilahi 7 warna. Hanya sampai sebulan yang lalu pemberitahuan sistem tentang pemutakhiran terdengar. Namun, peningkatan kali ini berbeda dari yang sebelumnya. Peningkatan kali ini memungkinkan kekuatannya untuk langsung melompat ke kondisi yang saleh. Ketika dia mencapai tingkat umur panjang ke-6, dia telah memahami domain tersebut. Istana Naga Bayangan Ilahi. Istana Naga Bayangan Ilahi perlu menyerap kekuatan Istana Naga untuk memadatkan bayangan ilahi Istana Naga. Proses ini memakan waktu sebulan penuh. Berdengung. Saat sekelompok gadis sedang menunggu Wang Xian membuat terobosan, seluruh Istana Naga bergetar. Sebuah istana naga virtual perlahan terwujud di langit di atas Wang Xian. Istana naga panjangnya sekitar 10.000 meter dan tampak seperti model miniatur istana naga. Apakah Xiao Xian akan bangun? Ketika sekelompok gadis melihat pemandangan ini, mereka melihat istana naga bayangan ilahi dengan takjub. Ding! Penggilingan besar dari 5 elemen adalah tulang punggung, ekstrim yin dan yang adalah daging dan darah, dan pohon leluhur adalah darah. Istana naga bayangan ilahi telah terbentuk. Wang Xian, yang tenggelam dalam proses peningkatan, tiba-tiba mendengar suara dari sistem. Tubuhnya sedikit gemetar. Mata naganya terbuka perlahan. Merasakan kekuatan luar biasa di sekujur tubuhnya, wajahnya dipenuhi martabat.
Wang Xian memiliki firasat bahwa dia akan dapat menghancurkan seluruh istana naga hanya dengan sedikit gerakan. Dia merasa bahwa benua supernatural telah menjadi tidak berarti di dalam hatinya. Dia bisa menembus pengekangan benua supernatural dan memasuki langit berbintang yang tak terbatas. Dia bisa melewati kehampaan dan bertahan di langit berbintang. Apakah istana naga bayangan ilahi adalah kerajaan ilahi setelah menjadi dewa? Wang Xian mengangkat kepalanya sedikit dan melihat gambar virtual istana naga di atasnya. Kerajaan ilahi adalah harta terpenting dewa. Itu juga merupakan manifestasi dari kekuatan seseorang. Bagi dewa, kerajaan ilahi itu seperti akar. Selama ada setetes darah, itu bisa dihidupkan kembali di kerajaan dewa. Dapat dikatakan bahwa kerajaan dewa adalah sumber kekuatan dewa. Bahkan jika itu adalah artefak dewa, itu masih kalah dengan kerajaan dewa yang lemah. Dia hanya berada di level 6 umur panjang. Dengan bantuan istana naga bayangan ilahi, dia bisa melawan dewa. Berdengung. Nama Wang Xian. Ras Yin Yang Five Elements Divine Dragon, Kesatuan Manusia Naga. Tingkat umur panjang tingkat 6, transformasi keempat dari transformasi naga ilahi. Kristal suci 35.421 per 500.000. Kemampuan supranatural memerintah suku air di bawah level seseorang. Makhluk melahap makhluk untuk mengekstraksi kristal ilahi. Kontrol dari 5 elemen. Metode kultivasi transformasi naga ilahi. Kemampuan supernatural menyerap jiwa, mengikat roh, mata naga 5 elemen yin yang. Aspek penggilingan besar 5 elemen, kerajaan naga di telapak tangan, kepala naga di bawah langit, tubuh naga 10.000 mil, tiang yin yang, mangkuk sedekah 5 elemen yin yang, ayunan ekor naga ilahi. Domain kerajaan naga bayangan ilahi. Istana naga tingkat 5. Anggota istana naga 23.433. Wang Xian punya pemikiran dan atributnya muncul di benaknya. Kerajaan naga bayangan ilahi. Dia melihat domainnya yang telah menjadi kerajaan naga bayangan ilahi. Dia bergumam dan mengangkat kepalanya sedikit. Aku adalah penguasa kerajaan naga. Tubuhnya gemetar. Kekuatan isap yang kuat datang dari kerajaan naga bayangan ilahi di atasnya. Wang Xian tidak melawan. Posisi pusat kerajaan naga yang seperti aslinya mulai terwujud. Tahta naga, yang setara dengan 1/5 dari kerajaan naga bayangan ilahi, muncul di pusat kerajaan ilahi. Tubuh Wang Xian langsung duduk di singgasana dewa. Dia bersembunyi di kerajaan ilahi dan duduk di singgasana ilahi, menghadap ke dunia. Aura yang melampaui semua makhluk hidup keluar dari tubuh Wang Xian. Dia tinggi. Mereka yang berada di bawah level dewa semuanya adalah semut. Ayo coba ambil wujud manusia. Wang Xian punya pikiran. Tubuh naga ilahi segera kembali ke bentuk manusia. Kali ini, dia kembali ke wujud manusia, tetapi tidak ada perubahan pada ukuran tubuhnya. Bentuk manusia masih berukuran 5.000 meter. Dia duduk tegak di atas tahta Tuhan dengan martabat yang tidak dapat diganggu-gugat. Sekelompok gadis bahkan tidak berani menatap Wang Xian secara langsung. Haha, sudah 10 tahun. Aku sudah berada di benua transendensi selama 10 tahun. Akhirnya aku bisa berdiri di puncak benua. Merasakan kekuatan yang kuat di tubuhnya, Wang Xian tertawa terbahak-bahak. Meskipun dia belum menjadi dewa sejati, kekuatannya tidak lebih lemah dari dewa. Setelah hari ini, dia akan benar-benar berdiri di puncak benua supranatural. Tepat 10 tahun sejak dia mengatakan itu. Salam, Raja Naga. Selamat atas peningkatan kekuatanmu yang luar biasa. Merasakan kekuatan Raja Naga, semua anggota Istana Naga terbang mendekat dan berteriak keras. Bangkit. Bersembunyi di kerajaan bayangan ilahi, Wang Xian melambaikan tangan kosongnya dengan senyuman di wajahnya. Tuhan itu tinggi dan perkasa. Mereka yang tidak memasuki alam Tuhan akhirnya akan menjadi semut. Mereka yang tidak memasuki alam Tuhan akan selamanya terjebak di dunia. Begitu seseorang melangkah ke cermin Tuhan, dia akan dapat menjelajahi langit berbintang dan memasuki wilayah planet lain. Meskipun Wang Xian belum mencapai alam dewa sejati, kekuatannya sebanding dengan dewa sejati yang menyulut gumpalan api ilahi. Setelah mencapai tingkat dewa sejati, kekuatan dewa sejati tidak akan terbagi menjadi 1 atau 2 tingkat. Sebaliknya, itu akan dibagi dengan jumlah api ilahi. Istana dewa mewakili sumber kekuatan sedangkan api dewa mewakili media untuk menyalakan kekuatan untuk digunakan sendiri. Kekuatan dewa sejati dan jumlah api dewa yang dinyalakan terkait dengan kualitas istana dewa. Tidak ada pembagian khusus tentang kualitas istana dewa. Namun, semakin dalam fondasi istana dewa, semakin kuat api dewa itu. Wang Xian belum menyalakan api ilahi. Melihat wujud manusianya yang berukuran 5.000 meter dan 5 elemen perangkat penggiling dewa yang hebat di kepalanya,
Wang Xian tersenyum tipis. Tubuhnya bergerak dan terbang menuju sekelompok gadis. Tubuhnya menyusut dengan cepat sementara kerajaan bayangan ilahi memasuki tubuhnya secara langsung. Xiao Xian, apakah kamu memiliki kekuatan yang sebanding dengan dewa sekarang? Ketika sekelompok gadis melihat Wang Xian terbang, mereka merasa seperti berada di luar dunia ini. Mereka bertanya dengan gembira. Ya, Wang Xian mengangguk dengan senyum di wajahnya. Aku berada di level 6 umur panjang. Dengan fondasiku, aku bisa melawan atau bahkan membunuh dewa sejati yang telah menyalakan segumpal api dewa. Bagus sekali. Sudah ratusan ribu tahun sejak dewa muncul di benua transendental. Dengan kekuatanmu, semua makhluk hidup di benua transendental harus tunduk padamu. Istana naga kita akan berdiri di puncak benua transendensi. Sekelompok gadis mengungkapkan ekspresi bersemangat. Dengan kekuatan istana naga saat ini dan kekuatan tempur Wang Xian di tingkat dewa sejati, mereka tidak akan terkalahkan di benua transendensi. Haha, bagaimana? Aku berkata bahwa aku ingin berdiri di puncak benua dalam waktu 10 tahun. Sekarang, aku sudah melakukannya. Wang Xian memandang Feng Luan dan tertawa terbahak-bahak juga. Lihat betapa sombongnya dirimu. Feng Luan memutar matanya ke arahnya. Oh benar, ada berita dari Kekaisaran Aoshan. Mereka ingin kita memimpin para ahli istana naga ke puncak gunung Aotian Kekaisaran Aoshan. Hah, apa yang terjadi dalam beberapa bulan terakhir? Wang Xian sedikit terkejut dan bertanya dengan bingung. Sementara kami meningkatkan kekuatan kami, Kaisar Agung Aoshan bergerak dan membunuh penatua tertinggi pertama dari ras naga, seorang ahli terkemuka dari ras naga yang berada pada kondisi dewa setengah langkah. Belum lama ini, dewa suku naga mengumumkan bahwa mereka akan pergi ke Kekaisaran Aoshan. Kami tidak tahu persis apa yang akan mereka lakukan. Sekarang, semua pasukan dan ahli di benua sedang menuju ke Kekaisaran Aoshan. Haruskah kita bergegas? Feng Luan melanjutkan. Suku naga sedang menuju ke Kekaisaran Aoshan. Semua kekuatan di benua sedang berkumpul. Wang Xian mengangkat alisnya saat matanya berbinar. Apa yang coba dilakukan ras naga? Namun, kali ini, kita tidak boleh melewatkannya. Saat dia berbicara, senyum muncul di wajahnya. Karena seluruh benua telah berkumpul, inilah saat yang tepat baginya untuk mengumumkan dominasinya. Masih ada 2 hari lagi sebelum waktu ras naga disebutkan. Jika kita pergi sekarang, aku tidak tahu apakah kita bisa tepat waktu. Kata Feng Luan, tidak apa-apa asalkan mereka belum pergi. Wang Xian menggelengkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke semua anggota Istana Naga. Kita harus membiarkan semua makhluk hidup di benua ini merasakan kekuatan Istana Naga kita. Bersiaplah untuk berangkat ke Kekaisaran Aoshan. Wang Xian berteriak pelan dan memerintahkan anggota Istana Naga. Itu Raja Naga. Semua anggota Istana Naga berteriak kegirangan. Segera, Istana Naga mereka akan mampu mendominasi dunia dan berdiri di puncak benua supernatural. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan 9 naga banjir bisa terdengar. Mereka menarik kursi naga mereka dan terbang. Ayo pergi. Wang Xian menggerakkan tubuhnya. Selain anggota Istana Naga yang menahan diri, sisa dari 20.000 prajurit kuat Istana Naga mengikuti di belakangnya. Sekelompok gadis berdiri di atas Xiaolan dan terbang ke langit dengan bangga. Mereka melihat ke bawah ke langit. Era yang akan segera menjadi milik Istana Naga akan segera lahir. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan riang dipancarkan dari mulut para anggota Istana Naga. Aura yang sangat kuat memenuhi dunia. Setiap anggota Istana Naga mengikuti di belakang Raja Naga dengan bangga saat mereka terbang menuju arah Kekaisaran Aoshan. Sama seperti Wang Xian memimpin sekelompok murid Istana Naga menuju arah Kekaisaran Aoshan. Di timur wilayah benua tengah, lebih dari 300.000 pembangkit tenaga klan naga juga terbang ke arah Kekaisaran Aoshan. Di depan klan naga, Dewa klan naga mengambang di atas teratai api naga raksasa. Teratai api naga, yang memiliki keliling 50 km, memancarkan kekuatan yang menakutkan. Dewa perlombaan naga, yang dengan anggun melayang di atas teratai api, memiliki kegembiraan dan penghinaan yang intens di matanya. Dia melebarkan sayapnya, seolah-olah dia merangkul seluruh dunia. Sepanjang jalan, semua warga kerajaan Drakonid melihat pemandangan ini dan buru-buru berlutut di tanah untuk beribadah. Waktu perlahan berlalu. 7 hari berlalu dengan sangat cepat. Pada saat ini, di puncak gunung yang tinggi dari Kekaisaran Gunung Agung, banyak orang melayang di langit. 11 puncak gunung yang tinggi mewakili puncak gunung tertinggi di seluruh benua transendental. Tanggal 7 hari akan segera tiba. Setidaknya beberapa miliar orang telah menyerbu Kekaisaran Aoshan. Dengan luasnya puncak gunung yang tinggi,
cukup bagi beberapa ratus juta orang untuk berkumpul tanpa terlihat ramai. Mereka berasal dari 4 kerajaan besar di benua transendental, berbagai faksi utama. Ada banyak manusia dan binatang iblis. Di tengah dua puncak di langit puncak Gunung Aotian, sekelompok ahli dari Kekaisaran Aoshan berdiri dalam formasi yang teratur. Mereka sedang menunggu kedatangan Dragon Rache. Waktunya hampir habis, mengapa ras naga belum tiba? Aku ingin tahu apa yang dilakukan ras naga saat ini, apakah akan ada pertarungan? Seharusnya tidak, kamu harus tahu bahwa ini adalah basis Kekaisaran Aoshan, dengan susunan yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika ras naga ada di sini untuk memulai perang, mereka tidak akan cukup bodoh untuk memilih tempat ini. Cepat, lihat cepat, pakar perlombaan naga ada di sini. Desis, semua anggota ras naga ada di sini. Ya Tuhan, sebenarnya ada ratusan ribu dari mereka. Di sekitarnya, semua orang melayang di langit dan berbicara pelan. Tepat pada saat ini, teriakan kaget terdengar, dan semua orang melihat ke arah timur. Sebuah tim besar ras naga muncul di depan mata semua orang. Teratai api naga yang radiusnya 50 km. Naga kuat yang mengepakkan sayap naga mereka. Aura yang menakutkan dan kejam itu menyebabkan wajah semua orang menunjukkan keterkejutan. Ini adalah pertama kalinya semua orang menyaksikan semua kekuatan ras naga. Mantan Tuan memang mantan Tuan. Selamat datang, Dewa Naga, selamat datang, ras naga. Di posisi paling timur, puluhan juta orang dari kerajaan Drakonid berlutut dalam kehampaan di bawah kepemimpinan Kaisar Naga dan berteriak keras. Kedatangan ras naga menyebabkan area dalam jarak beberapa ribu kilometer langsung menjadi sunyi. Semua orang melihat ke arah timur, melihat Dewa Ras Naga yang melayang di atas teratai api yang sangat besar. Mereka melihat ke belakang Dewa Ras Naga, pada naga api dan naga angin yang mengepakkan sayapnya yang besar. Di masa lalu, setiap ahli naga yang mengepakkan sayapnya memiliki kekuatan mengerikan untuk menghancurkan seluruh kota. Sekarang, ada lebih dari 300.000 dari mereka berkumpul bersama, dan mereka sangat menakutkan. Ini khususnya terjadi pada Dewa Ras Naga yang melayang di atas teratai api raksasa. Di masa lalu, Ras Naga tidak memiliki apa yang disebut Dewa Ras Naga, tetapi dengan kemunculan orang ini, Ras Naga juga dikenal sebagai Dewa Ras Naga. Kekuatan Ras Naga, bahkan jika mereka bukan lagi penguasa, masih bukan sesuatu yang bisa diprovokasi oleh orang lain. Ini fondasinya, sangat menakutkan. Bukankah klan naga memiliki klan naga api, klan naga angin, dan klan naga air? Mengapa sekarang tidak ada klan naga air? Itu benar, mengapa klan naga air tidak ada di sini? Oh benar, tampaknya yang menyerang istana naga saat itu adalah lebih dari 100.000 ahli dari klan naga air. Mungkinkah seluruh klan naga air memiliki telah dihancurkan oleh istana naga? Desis. Melihat klan naga semakin dekat, lingkungan yang sunyi mulai berdiskusi. Auman mengaum. Pada saat ini, raungan yang mengguncang bumi tiba-tiba terdengar. Awan di langit yang berkumpul di langit menghilang di bawah raungan liar ini. Auman mengaum-mengaum. Setelah raungan naga ini berakhir, raungan naga yang lebih menakutkan dan teratur terdengar dari belakang. Deru ratusan ribu ahli ras naga hampir membuat para ahli di sekitarnya yang berkumpul di langit jatuh ke tanah. Wajah semua orang sedikit pucat saat mereka melihat semua ahli ras naga dengan kaget. Semua orang dari ras naga tahu bahwa kamu ada di sini. Tidak perlu berteriak lagi. Setelah suara itu berakhir, suara samar terdengar dan masuk ke telinga semua orang. Aosan Sang Kaisar Agung muncul di depan Kekaisaran Aosan dengan senjata Dewa Gunung yang menjulang tinggi di tangannya. Dia menatap Dewa Naga di teratai api dari jauh. Dewa Naga, kita bertemu lagi. Aku ingin tahu apa yang harus kamu umumkan hari ini dengan semua anggota perlombaan naga. Aosan Sang Kaisar Agung menatapnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Auman mengaum. Aosan, Kaisar Agung, menurutmu untuk apa aku di sini? Dewa Naga mengepakkan sayapnya dan menatap dingin ke Kaisar Agung Aoshan. Untuk mengumpulkan semua faksi dan ahli dari seluruh benua transenden, bagaimana aku tahu apa yang Dewa Nagamu lakukan? Haha. Kaisar Agung Aoshan merentangkan tangannya dan tertawa. Melakukan apa? Haha. Mengumpulkan semua ahli di benua itu tentu saja untuk memujaku, memujiku. Haha. Saat Dewa Ras Naga berbicara, dia mulai tertawa gila. Oh apa? Dewa Ras Naga? Apa yang dia lakukan? Ketika mereka melihat Dewa Ras Naga, yang memiliki ekspresi menghina di wajahnya, dan mendengar kata-katanya, ratusan juta ahli dari benua transenden sedikit terkejut. Mereka memandangnya dengan takjub. Dia telah mengumpulkan semua kekuatan di benua itu, namun dia masih sangat sombong dan sombong.
Apa yang dilakukan ras Dewa Naga? Dewa ras naga, kamu belum berubah sama sekali. Kamu masih mendominasi seperti dulu. Kaisar Aosan mengerutkan kening dan berkata dengan dingin saat melihat Dewa ras naga yang masih sombong seperti dulu. Raung, Kaisar Aosan, apakah kamu bersalah karena membunuh tetua tertinggi ras naga yang pertama? Tiba-tiba, suara dingin dan geram perlombaan naga terdengar segera setelah Kaisar Aosan menyelesaikan kata-katanya. Membunuh penatua tertinggi pertama dari ras naga adalah kejahatan yang dapat dihukum mati. Jika kamu menyinggung ras naga, kamu akan dimusnahkan. Raja Naga berdiri, membungkuk, dan menjawab dengan keras. Haha, bagus. Kaisar Aosan, aku telah membawa para ahli perlombaan naga ke sini hari ini untuk membunuhmu. Aku datang untuk memusnahkan kerajaan Aosanmu, hahaha. Hari ini, aku akan menggunakan darahmu dan darah kekaisaran Aosanmu untuk mewarnai tahtaku. Dewa Naga tertawa sinting sambil mengepakkan sayapnya yang besar dan terbang di bawah teratai api. Dia menatap Kaisar Aoshan seolah dia sedang diadili. Ini Dewa Naga sebenarnya ingin menghancurkan Kaisar Aoshan. Apa yang terjadi? Apa yang dipikirkan Dewa Naga? Dia datang ke sini hari ini untuk menghancurkan Kaisar Aoshan. Apakah itu mungkin? Dengan kekuatan Kaisar Aoshan dan fakta bahwa tempat ini milik puncak Gunung Aotian, mustahil baginya untuk menghancurkan Kaisar Aoshan. Ketika para ahli di sekitarnya mendengar kata-kata ras naga, mereka semua tercengang. Dewa ras naga, kamu tidak bisa membunuhku 10.000 tahun yang lalu. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku sekarang? Ketika Kaisar Aosan mendengar kata-katanya, wajahnya tidak berubah sama sekali. Dia menatapnya dengan dingin. Di mataku, kamu hanyalah seekor semut. Seekor semut bisa bersaing dengan Dewa Naga. Mati. Dewa Naga mengepakkan sayapnya, dan teratai api naga di atasnya perlahan menutup, seperti bunga dewa yang akan mekar. Ledakan. Dia melambaikan cakar naganya, dan teratai api naga yang tertutup perlahan mengarah ke Kaisar Aosan. Pilar api meledak dan ditembakkan. Pilar api dalam radius 10 km itu seperti senjata berteknologi super yang bisa menghancurkan planet. Brengsek. Ketika Kaisar Aoshan melihat Dewa Naga menyerang, dia memiliki ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Dia tidak mengira Dewa Naga akan datang ke sini hari ini untuk membunuhnya. Sosok Kaisar Aoshan bergerak, dan dia melemparkan gunung yang menjulang tinggi di tangannya. Gunung yang menjulang dengan cepat tumbuh lebih besar, dan energi kuning tanah memblokir serangan tiang api. Tubuhnya bergerak, dan dia langsung terbang ke ketinggian 100 km di langit. Pada jarak ini, dia hampir mencapai lapisan atmosfer tertinggi. Roar roar roar, artefak Dewa Gunung yang menjulang tinggi. 10.000 tahun telah berlalu, dan kamu masih menjadi sampah umur panjang level 9. Hari ini akan menjadi hari kiamatmu, dan itu akan menjadi hari cahayaku bersinar di benua. Dewa ras naga melihat artefak dewa yang berukuran 10 km, dan ekspresi mengejek muncul di matanya. Naga api teratai. Retak-retak-retak. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke dasar teratai api naga. Teratai api terbuka satu persatu, dan ada naga api yang mengaum di atasnya. Memegang teratai api naga, dia melepaskan api naga tak berujung dan langsung menyerang langit. Mendesis. Ketika semua orang melihat tiba-tiba pecahnya pertempuran antara Dewa Ras Naga dan Kaisar Agung Aoshan, ekspresi kaget muncul di wajah mereka. Dewa perlombaan naga ada di sini hari ini untuk menghancurkan Kaisar Aoshan. Ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Dewa Ras Naga dan Kaisar Aoshan dapat dianggap sebagai dua ahli terkuat di benua transenden. Bahkan Raja Naga Istana Naga mungkin sedikit lebih lemah. Raja Naga Istana Naga bukan tandingan Dewa Perlombaan Naga dan Kaisar Aoshan. Mereka bertarung di langit sejauh 1 juta kilometer. Kita tidak bisa melihat pertempuran yang sebenarnya sama sekali. Melihat Kaisar Aoshan dan Dewa Ras Naga menyerbu ke langit lebih dari 1 juta kilometer jauhnya, mereka semua melebarkan mata dan berdiskusi dengan kaget. Tindakan Ras Naga di luar dugaan semua orang. Sekelompok semut. Mereka yang mematuhi ras naga akan makmur, dan mereka yang menentang ras naga akan mati. Seorang penatua naga api dari ras naga melirik semua makhluk hidup di sekitarnya dan meraung dengan dingin. Kata-katanya menyebabkan semua orang dipenuhi dengan kemarahan. Apa maksudmu dengan mengikuti ras nagamu dan melawan ras nagamu? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat membunuh siapapun yang kamu inginkan? Itu benar, untuk apa kamu begitu sombong? Kami, Kaisar Agung Aoshan, memiliki senjata ilahi. Tidak mungkin Dewa Ras Naga mengalahkan kami. Kata-kata tetua naga api perlombaan naga,
Mereka yang pergi bersama kita akan makmur dan mereka yang melawan kita akan mati. Menyebabkan semua orang di sekitar, terutama orang-orang dari Kekaisaran Aoshan, dipenuhi dengan kemarahan saat mereka membalas. Jika di masa lalu, mereka tidak akan pernah berani bersikap sombong terhadap ras naga. Namun, sekarang Kaisar Aoshan telah dengan paksa menekan ahli ras naga terkuat kedua, dan Istana Naga telah sepenuhnya memblokir serangan ras naga. Banyak orang merasa bahwa ras naga yang dulu tak terkalahkan tidak lagi memiliki kekuatan penguasa yang begitu kuat. Ketika Dewa Ras Naga ingin membunuh Kaisar Aoshan, para ahli dari Kekaisaran Aoshan secara alami sangat marah. Raunglah, gerombolan semut, kami akan segera menyambut kehancuranmu. Ketika sekelompok ahli ras naga mendengar kata-kata para ahli Kekaisaran Aoshan, kemarahan muncul di wajah mereka saat mereka mengangkat kepala dan meraung dengan ganas. Penghancuran. HMPH, arogan, kamu pikir kamu ini apa kalau kamu bilang kami semut? Bukankah ras nagamu punya 3 ras? Kenapa sekarang ada ahli dari ras naga air? Apakah kamu telah dihancurkan oleh para ahli dari Istana Naga? Haha, beraninya kamu memanggil orang lain semut. Seorang elit muda dari Kekaisaran Aoshan berkata dengan nada mengejek. Diam. Namun, begitu dia selesai berbicara, sesepuh klan naga air terakhir yang tersisa memelototi semua orang dari Kekaisaran Aoshan dan meraung dengan niat membunuh. Segera, Kekaisaran Aoshan Anda akan merangkak di bawah kaki kami. Segera, semua anggota Istana Naga akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Tetua pertama dari klan naga air meraung dengan wajah penuh kedengkian dan tubuh penuh niat membunuh. Gelombang arus air yang eksplosif melompat ke tubuhnya, seolah-olah dia akan kehilangan kendali kapan saja. Ao Beiming melihat tatapan ganas dari sesepuh pertama klan naga air dan memberi isyarat kepada para ahli di belakangnya untuk berhenti berbicara. Bahkan jika suku naga tidak memiliki kekuatan penguasa yang sama seperti sebelumnya, 300.000 ahli suku naga masih bukan tandingan mereka tanpa Kaisar Agung Kekaisaran Aoshan. Namun, meskipun para ahli dari Kekaisaran Aoshan berhenti berbicara, semua orang menerima informasi dari sesepuh pertama suku naga air. Semua orang yakin bahwa suku naga air, seluruh 100.000 orang suku naga air, semuanya telah dihancurkan oleh Istana Naga. Jelas bahwa Istana Naga belum dihancurkan. Tampaknya Istana Naga lebih kuat dari yang kita duga. Untuk dapat menghancurkan seluruh klan naga air dan memblokir serangan binatang laut yang tak terhitung jumlahnya, Istana Naga tidaklah sederhana. Dengan munculnya Kaisar Aoshan dan Istana Naga, klan naga tidak lagi tak terkalahkan seperti sebelumnya. Kerumunan berdiskusi dengan suara rendah. Semua anggota ras naga dapat mendengar diskusi mereka dengan jelas, dan wajah mereka dipenuhi amarah. Jika bukan karena fakta bahwa Dewa Naga tidak memberikan perintah, semua naga akan menyerang semut manapun yang berani memandang rendah mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, suara tabrakan yang mengerikan tiba-tiba terdengar dari langit. Suara itu menyebabkan beberapa orang yang lebih lemah dengan cepat menutupi telinga mereka dan melihat ke langit dengan kaget. Ketika mereka melihat ke atas, mereka melihat bahwa seluruh langit dipenuhi api. Di tengah nyala api, teratai api naga memancarkan pancaran api yang menakutkan. Gunung yang sepertinya sudah ada sejak zaman kuno sedang berbenturan dengan teratai api naga. Mendesis. Jika serangan ini meledak di tanah, itu mungkin akan mempengaruhi semuanya dalam radius 10.000 li. Bentrokan antara dua ahli terkuat dari benua transenden, senjata ilahi dan ras naga. Semua orang tertarik dengan pertempuran di langit dan mendongak kaget. Di hadapan pertempuran yang mengerikan itu, bahkan para ahli umur panjang pun gemetar. Belum lagi mereka yang berada di alam transenden. Sayangnya, mereka terlalu jauh dan hanya bisa melihat teratai api naga bertabrakan dengan senjata dewa. Mereka tidak tahu siapa yang lebih unggul. 10.000 tahun yang lalu, mereka telah bertarung selama 3 hari 3 malam. Kali ini, tidak akan singkat juga. Bang, bang, bang. Suara tabrakan sengit terdengar lagi dan lagi. Pada saat ini, lebih dari 100 km di langit, Kaisar Aoshan melayang di atas senjata dewa. Dia melihat teratai api di depannya dengan ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Dia telah menggunakan gunung yang menjulang tinggi untuk bertabrakan 5 atau 6 kali berturut-turut, tetapi dia sebenarnya tidak dapat sepenuhnya mengguncang teratai api besar di depannya. Ini membuatnya memiliki firasat buruk. Auman mengaum-mengaum. Aoshan Kaisar Agung, aku telah mencapai alam dewa setengah langkah dalam 1000 tahun. 10.000 tahun yang lalu, aku mampu melawanmu dengan senjata dewa di tanganmu. Sekarang 10.000 tahun telah berlalu, bagaimana bisa aku tidak bisa melawan senjata sucimu? Selain itu,
Aku harus berterima kasih padamu. Karena kamu, aku bisa menciptakan teratai api naga, mempersiapkanku untuk mengangkat kerajaan dewaku tinggi-tinggi, hahaha. Dewa ras naga melayang di atas teratai api naga, matanya dipenuhi kegembiraan saat dia menatap Kaisar Aoshan. Gelombang api menari-nari di sekelilingnya. Setelah 10.000 tahun, Dewa ras naga yang berbakat tidak hanya menciptakan teratai api naga dan menemukan metode untuk menjadi dewa, tetapi dia juga memahami pengendalian api ke tingkat yang menakutkan. 10.000 tahun adalah waktu yang lama bagi seorang jenius yang telah mendominasi ras naga selama ratusan ribu tahun. Cukup baginya untuk mencapai puncak lain, bahkan jika dia belum menjadi dewa. Meningkatkan kerajaan ilahi tinggi. Kaisar Aoshan sedikit terkejut saat mendengar kata-kata dewa ras naga. Menyalakan api ilahi, memadatkan percikan ilahi, dan membangkitkan kerajaan ilahi. Langkah pertama dan terakhir adalah yang paling penting. Setelah melangkah, seseorang akan menjadi dewa sejati. Kerajaan ilahi. Hari ini, saya akan menggunakan senjata ilahi untuk menghancurkan kerajaan ilahi Anda. Kaisar Aoshan mengangkat tangannya dengan ekspresi serius, dan gelombang energi kuning tanah mengalir ke senjata ilahi. Gunung yang menjulang tinggi, tekan. Menekan. Gunung yang menjulang tinggi mengeluarkan aura yang sangat berat. Cahaya kuning tanah mengunci teratai api naga, dan kekuatan hisap yang kuat datang dari gunung yang menjulang tinggi. Boom, boom, boom. Di gunung yang menjulang tinggi, dua kata besar perlahan muncul penindasan. Wanshu tingkat 9 yang tidak berguna menggunakan senjata ilahi, sungguh sia-sia. Dewa ras naga menatap senjata ilahi yang menyerangnya dengan mata berapi-api, dan berkata dengan suara dingin. Dragon Fire Lotus, ubahlah, Dragon Fire Spear. Dengan raungan liar, teratai api dari formasi susunan mulai menutup, seperti misil yang mengeluarkan api. Raung. Kamu tidak cukup kuat untuk mengendalikan senjata dewa. Tanpa senjata dewa, kamu hanyalah seekor semut. Pergi ke neraka. Gunung setinggi langit menyerang Dragon Fire Lotus. Dewa ras naga mengepakkan sayap naganya dan menebas ke arah Kaisar Aoshan. Kaisar Aoshan menahan napas dan mengendalikan gunung setinggi langit dengan seluruh kekuatannya. Dia mengabaikan serangan dewa ras naga. Dia percaya pada kekuatan pertahanan artefak ilahi. Retakan, retakan, retakan. Namun, ketika teratai api naga bertabrakan dengan gunung yang menjulang tinggi, api dan energi kuning mulai mati. Oh tidak, tidak baik. Saat gunung yang menjulang tinggi dan teratai api naga bertabrakan. Ketika Aoshan yang agung melihat energi kuning bumi di sekitar gunung yang menjulang tinggi dan nyala api teratai naga mulai padam pada saat yang sama, ekspresinya berubah drastis. Lebih dari 10.000 tahun yang lalu, dia dan Dewa Ras Naga dapat bertempur selama 3 hari 3 malam karena dia mengandalkan pertahanan artefak dewa untuk membuatnya benar-benar tidak dapat dihancurkan. Dalam situasi di mana dia tidak bisa menembus pertahanan, Kaisar Aoshan berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Tapi sekarang, pertahanan gunung yang menjulang itu dipatahkan oleh teratai api. Meskipun api di sekitar teratai api juga telah menghilang, itu tidak berakibat fatal bagi Dewa Naga. Tetapi pada saat ini, dia fatal. Melihat Dewa Naga menerkamnya, mata Kaisar Aoshan mengungkapkan ketakutan. Tubuhnya bergerak, dan dia buru-buru mengelak ke dasar gunung yang menjulang tinggi. Kamu, sampah umur panjang level 9, juga ingin menghindari pengejaranku. Mata Dewa Ras Naga dipenuhi dengan penghinaan. Dia mengepakkan sayap naganya dan mengarahkan cakar naganya. Auman mengaum-mengaum. Dengan raungan, bayangan naga itu berkedip-kedip. Kamu belum mencapai alam dewa. Bagaimana kamu bisa membuat senjata yang begitu mengerikan? Ini tidak mungkin. Kaisar Aoshan meraung ngeri. Haha, negara ketuhanan dan senjata dewa sangat berbeda. Kamu tidak akan mengerti bahkan jika aku memberitahumu sampah sepertimu. Selain itu, seberapa besar kekuatan yang bisa dilepaskan oleh sampah sepertimu dengan senjata dewa? Hari ini, aku akan menggunakan tetes darah terakhirmu sebagai pewarna untuk menyalakan api ketuhananku. Roar-roar. Suara marah terdengar dari belakang. Kaisar Aoshan bisa merasakan Dewa Naga semakin dekat. Ekspresi kaget dan putus asa muncul di wajahnya. Pada saat ini, cakar naga tiba-tiba muncul di kiri dan kanannya. Kekuatan yang menyala-nyala dan cakar naga yang tidak bisa dihancurkan mencakar tubuh Kaisar Aoshan. Ekspresi Kaisar Aoshan membeku. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Sampah, kamu masih ingin menantangku. Cakar naga mencengkeram Kaisar Aoshan, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Api dan kekuatan yang kuat menyebabkan dia terluka parah. Gunung yang menjulang juga bergetar di udara dan perlahan menyusut. Setelah kehilangan kendali,
cahaya senjata dewa juga berangsur-angsur menghilang. Cakar naga sangat mencekiknya sehingga dia bahkan tidak punya kesempatan untuk berteriak. Batuk-batuk-batuk. Kaisar Aoshan memuntahkan seteguk darah dan menatap Kaisar Aoshan dengan putus asa. Kamu bagaimana kamu? Sampah, potong omong kosongnya. Selanjutnya, kamu akan mendapat kehormatan menggunakan darahmu untuk menyalakan api suciku. Oman mengaum-mengaum. Cakar naga dewa naga mencengkeram Kaisar Aoshan. Dengan lambaian sayap naganya, gunung yang menyusut itu terbang ke cakarnya yang lain. Mata Kaisar Aoshan melebar saat mendengar kata-kata dewa naga. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Nyalakan api ilahi. Naga api teratai, mekar. Pada saat itu, dewa naga mengangkat kepalanya dan meraung. Teratai api yang tertutup mulai terbuka. Dewa naga menatap tempat di bawah. Dia membentangkan sayapnya dan turun. Sayapnya membawa teratai api naga. Selanjutnya, dia akan mencapai prestasi yang tidak pernah dicapai oleh makhluk hidup di seluruh benua transendensi dalam ratusan ribu tahun terakhir. Nyalakan api ilahi. Tabrakan di atas sudah berakhir. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa berakhir begitu cepat? Tidak ada teriakan. Apa kita tidak akan bertarung lagi? Kaisar Aoshan memiliki senjata ilahi, jadi sangat sulit untuk mengalahkannya. Dewa ras naga sangat kuat, jadi tidak mungkin dia dikalahkan secepat itu. Sepertinya kita tidak akan bertarung lagi. Setelah tabrakan di langit berakhir, tidak ada suara selama lebih dari 10 detik. Beberapa orang berkata dengan heran. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, raungan naga yang dipenuhi keagungan bergema di seluruh langit. Aura yang kuat datang menyerbu ke arah mereka dari segala arah. Tidak bagus, aura yang menakutkan. Ya Tuhan, cepat lihat, lihat ke langit. Dewa ras naga, dewa ras naga. Ketika aura menakutkan turun, banyak orang buru-buru terbang ke bawah. Menghadapi tekanan seperti ini, mereka tidak bisa bertahan sama sekali. Namun, pada saat ini, serangkaian suara kaget terdengar. Beberapa orang mencoba yang terbaik untuk menahan tekanan dan melihat ke atas. Ketika mereka melihat dewa ras naga membawa teratai api besar dan turun, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Dewa naga memiliki Kaisar Aoshan di cakar naganya. Ya Tuhan, Kaisar Aoshan telah dikalahkan. Tidak, bagaimana ini mungkin? Kaisar kita memiliki senjata ilahi, bagaimana dia bisa dikalahkan? Suara-suara tidak percaya dan ketakutan terdengar satu demi satu. Semua orang memandang Dewa Naga, Kaisar Aoshan, di bawah cakar naganya, dan tubuh mereka bergetar. Roar roar roar, Dewa Naga tidak terkalahkan. Dewa Naga tidak terkalahkan di benua yang luar biasa. Di perlombaan naga dan kerajaan naga, semua ahli ras naga dan ras naga membungkuk dengan hormat di langit dan meraung keras. Oh tidak, sudah berakhir, bagaimana ini mungkin? Semua ahli kekaisaran Aoshan dipenuhi dengan keputusasaan. Dewa naga mengangkat teratai api, dan di bawah iluminasi teratai api besar, dia tampak seperti dewa naga yang turun dari langit. Cakar naga memegang Kaisar Aoshan. Postur yang tak terkalahkan ini memenuhi mata semua orang dengan rasa hormat dan keterkejutan. Semua makhluk hidup, berlututlah untukku. Dewa ras naga perlahan berhenti sekitar 10 km di langit. Suara agungnya bergema di benak semua orang. Lepaskan kakekku. Ao Beiming menatap Kaisar Aoshan yang sangat sengsara, yang bahkan sulit bernapas, dan meraung dengan mata merah darah. Semut. Dewa naga dengan ringan mengetuk cakar naganya, dan bola api muncul di sekitar Ao Beiming. Ah! Jeritan sengsara langsung keluar dari mulut Ao Beiming. Dia berjuang keras untuk melarikan diri dari api. Namun, itu tidak berguna. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar dari tubuh Ao Beiming. Jeritan sengsara berhenti tiba-tiba, dan tubuhnya jatuh. Ya Tuhan betapa menakutkannya. Raja Aoshan, Raja. Semua orang gemetar kaget. Beberapa dari mereka dengan cepat jatuh ke tanah, berlutut ketakutan. Semuanya, tidak ada yang mengira Dewa Naga begitu kuat. Raja Aoshan, yang memiliki senjata ilahi, telah terbunuh dalam waktu sesingkat itu. Tuan Kaisar Aoshan disadap ringan dan dibakar. Betapa menakutkan. Seperti yang diteriakkan ras naga, benua transenden tidak terkalahkan. Berlutut. Dewa ras naga melihat ekspresi terhina dari beberapa ahli kekaisaran Aoshan dan berteriak lagi. Boom, boom. Teratai api naga yang terangkat sepertinya melepaskan kembang api saat nyala api yang sangat mengerikan mendarat di tengah para ahli kekaisaran Aoshan. Ah! Teriakan kesakitan terdengar saat lebih dari 10.000 ahli dari kekaisaran Aoshan meninggal. Berlutut, berlutut. Ketika semua orang di sekitar melihat pemandangan ini,
mereka jatuh ke tanah ketakutan, berlutut dan bersujud. Tubuh banyak orang gemetar. Perlombaan naga tetaplah perlombaan naga tak terkalahkan. Roar roar roar, selanjutnya, selamat datang kelahiran dewa sejati. Orang nomor satu di benua, Dewa Naga. Roar roar roar, selanjutnya, selamat datang kelahiran dewa sejati. Nomor satu benua, Dewa Naga. Di puncak gunung Kekaisaran Aosan yang tinggi, banyak orang berlutut di tanah. Ketika suara dewa perlombaan naga bergema di seluruh langit, semua orang sedikit terkejut. Murid orang yang tak terhitung jumlahnya menyempit, wajah mereka dipenuhi keheranan. Kelahiran Tuhan yang benar. Beberapa orang diam-diam mengangkat kepala dan melirik ke langit. Belum ada dewa yang lahir di seluruh benua transendental selama ratusan ribu tahun. Meskipun Dewa Ras Naga disebut Dewa Naga, dia hanya menyebut dirinya seperti itu, bukan dewa sejati. Sekarang, Dewa Ras Naga tiba-tiba berkata bahwa dia ingin mereka menyaksikan kelahiran dewa sejati ini. Hati semua orang terguncang. Roar roar roar, semua orang mengangkat kepala, berdoa, memuji, menyanyikan pujian, dan menyambut kelahiran dewa sejati Ras Naga kita. Pada saat itu, raungan dari Ras Naga terdengar. Semua orang yang berlutut di tanah segera mengangkat kepala karena terkejut. Mungkinkah Dewa Ras Naga benar-benar akan menjadi dewa sejati? Ini. Bukankah jalur dewa benua transendensi sudah rusak? Dewa Ras Naga benar-benar akan menyalakan api dewa. Ini tidak mungkin benar, kan? Perlombaan naga telah memerintah selama ratusan ribu tahun, dan Dewa Ras Naga bahkan mampu membunuh Kaisar Aoshan yang memiliki senjata dewa. Mungkin Ras Naga benar-benar akan memiliki Tuhan yang benar. Ratusan juta orang mengangkat kepala dengan bingung, menatap sosok di langit. Di langit di samping mereka, semua orang dari Ras Naga dan Kerajaan Drakonid sedang berlutut di udara, menyaksikan dengan penuh semangat. Auman mengaum-mengaum. Dengan darah nagaku, aku akan menyirami kerajaan ilahi. Pada saat ini, Dewa Ras Naga, yang memiliki ekspresi gila dan bersemangat, melayang di bawah teratai api naga. Dia meraung dengan liar, dan darah mulai mengalir di tubuhnya. Tetesan darah naga langsung dituangkan ke akar teratai api naga. Melihat pemandangan Dewa Naga ini, semua orang terkejut. Dia memaksakan darahnya sendiri dan menuangkannya ke teratai api. Perilaku seperti ini adalah seorang jenius atau orang gila. Hua hua hua. Darah Dewa Naga mengalir ke teratai api dan teratai api besar itu menutup kembali. Basuh tubuhku dengan darah manusia. Raungan lain terdengar. Dewa Ras Naga perlahan menatap Kaisar Aosan, yang memakai cakar naganya, dan ekspresi terbakar muncul di wajahnya. Gunakan darah manusia di puncak benua transenden untuk membantuku menyalakan api ilahi. Mengaum. Saat dia berbicara, dia melambaikan cakar naganya, dan tubuh Kaisar Aosan terbang ke ujung teratai api naga yang tertutup. Ah! Kaisar Aosan menjerit saat ujung tajam menembus tubuhnya. Darahnya mengalir ke Dragon Fire Lotus. Mendesis. Melihat pemandangan ini, semua orang di bawah menarik napas dingin. Warga Kekaisaran Aosan semuanya berwajah merah dan gemetar. Kaisar Aosan telah jatuh. Biarkan mekar, teratai api naga. Darah Dewa Naga dengan cepat mengalir ke teratai api naga. Wajahnya dan bahkan seluruh tubuhnya menjadi pucat. Tubuhnya sepertinya telah kehilangan banyak berat badan. Seluruh tubuhnya gemetar. Hualala. Saat suaranya jatuh, teratai api naga perlahan mekar. Di bagian bawah teratai, aliran darah mengalir menuju tubuh Dewa Naga. Darah murni mendarat di Dewa Ras Naga. Dia mengangkat kepalanya dan perlahan menutup matanya. Api samar muncul di tubuhnya. Melihat pemandangan yang luar biasa ini, semua orang terkejut. Teratai api naga perlahan mekar. Di tengah teratai api, ada aliran darah. Darah itu panjangnya lebih dari 1000 meter dan tampak seperti sumbu teratai api naga. Di bagian paling atas, ada darah segar Kaisar Agung Aoshan. Hari ini, Dewa Ras Naga telah menyalakan api ilahi, menyebabkan cahaya Tuhan menerangi seluruh benua transendensi. Dewa Ras Naga, yang telah menyerap darah manusia yang tak terhitung jumlahnya, perlahan membuka matanya dan menatap teratai api naga di langit. Suaranya dipenuhi dengan otoritas, dan untaian api di tubuhnya tiba-tiba meledak. Ledakan. Aliran api melesat lurus ke arah Dragon Fire Lotus. Api mengikuti pola dan dengan cepat menyebar ke pusat teratai api naga. Berdengung. Pada saat ini, semua orang merasakan ruang di sekitarnya bergetar. Langit dalam radius ratusan ribu kilometer berubah menjadi merah, dan api yang tak terhitung jumlahnya menari-nari dalam jarak ratusan ribu kilometer. Fenomena langit dan bumi. Fenomena langit dan bumi muncul, dan wajah semua orang dipenuhi keterkejutan saat melihat pemandangan ini.
Fenomena langit dan bumi, tanda menjadi dewa, hahaha. Semua orang dari Dragon Rache dan DRAKONID Empire bergumam dengan semangat di wajah mereka. Mata mereka dipenuhi dengan semangat dan kesalehan. Berdengung. Di tengah teratai api naga, seutas darah yang panjangnya 1000 meter perlahan mulai terbakar. Dari bawah, secara bertahap menyebar ke titik tertinggi. Weng weng weng. Pada saat ini, teratai api naga melepaskan cahaya yang menyilaukan, dan api dalam radius ratusan ribu kilometer dengan cepat terbang ke arah ini seolah-olah mereka sedang menyembah. Roh api yang tak terhitung jumlahnya mengikuti sumbu yang terbakar dan memasuki teratai api naga. Segera setelah itu, api yang tak terhitung jumlahnya melewati akar teratai api naga dan memasuki tubuh Dewa Naga. Mengaum, mengaum, mengaum. Raungan keras yang dipenuhi kegembiraan terdengar dari mulutnya. Tubuhnya mulai berubah. Sisik besar jatuh dari tubuhnya, dan sisik naga baru dengan cepat terbentuk. Sisik naga baru itu seperti batu rubi, mengalir dengan cahaya ilahi yang cemerlang. Dia mulai berubah. Dia mulai melepaskan tubuh fana dan membentuk tubuh dewa. Ledakan. Suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Seberkas api tampak terbang dari langit dan langsung terbang ke Dragon Fire Lotus. Ketika keluar dari bawah, itu sudah berubah menjadi inti kristal api. Inti kristal mengandung kekuatan besar. Inti kristal api langsung memasuki tubuh Dewa Naga. Ledakan. Dalam sekejap, aura Dewa Naga meningkat puluhan kali lipat. Roar roar roar, nyalakan api ilahi dan padatkan percikan ilahi. Semenit kemudian, Dewa Naga tiba-tiba membuka matanya. Cahaya ilahi melintas di matanya, agung dan tidak dapat diganggu-gugat. Dia meraung dengan bersemangat dan keras. Bahkan tubuhnya gemetar hebat. Aku akan meninggikan kerajaan ketuhananku dan menerangi benua transendental. Aku akan menjadi satu-satunya dewa sejati dari benua transendental. Gemuruh. Raungan marahnya terdengar, dan langit di sekitarnya dipenuhi dengan suara gemuruh. Seolah-olah langit menanggapinya. Huala, Dewa Ras Naga melebarkan sayapnya, dan tubuh transformasinya telah mencapai ukuran 1000 meter. Kedua sayap naganya terbentang, mencapai ketinggian yang menakutkan sekitar 3000 meter. Dia melayang di bawah teratai api naga, mengangkat kerajaan ilahinya tinggi-tinggi. Ya Tuhan, Dewa Ras Naga benar-benar telah menjadi dewa sejati. Saat ini, semua orang di bawah, termasuk seluruh benua tengah, merasakan dunia berubah. Denyut api, suara langit yang tak terbatas. Setiap orang memiliki keinginan untuk bersujud di tanah dan beribadah. Kekuatan tak terbatas ini milik dewa. Hahaha, aku adalah dewa sejati dari benua transenden, dan semua makhluk di benua transenden memujaku. Semua makhluk di benua transendental, sembahlah aku. Yang mulia keluar dari mulut Dewa Ras Naga. Dia adalah dewa sejati dari ras naga, dewa sejati dari ras naga. Dia berkata, semua makhluk memujaku. Itu dipenuhi dengan kekuatan tak terbatas. Di bawah, semua orang yang terkejut mau tak mau berlutut di tanah dan menyembah Dewa Naga. Seolah-olah suara Dewa Naga dipenuhi dengan kekuatan yang tak tertahankan. Mengaum. Dewa Naga mengangkat kerajaan ilahinya dan ketika dia melihat pemandangan ini, wajahnya menunjukkan raungan yang bersemangat. Pada saat ini, jejak kegembiraan muncul di hati setiap orang, seolah-olah mereka berbahagia untuk Dewa Naga. Setiap gerakan dan tindakan memengaruhi jiwa setiap orang. Ini menyebabkan beberapa ahli merasakan jiwa dan tubuh mereka berubah tanpa sadar, dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Tuhan itu tinggi dan perkasa. Tuhan tidak bisa dihentikan. Kami memberikan penghormatan kepada Dewa Naga. Kami akan menyebarkan citra Dewa-Dewa Naga ke seluruh benua transendental untuk disembah oleh miliaran makhluk hidup. Di perlombaan naga dan kekaisaran drakonit, sekelompok ahli berteriak dengan penuh semangat. Mulai sekarang, ras naga akan menjadi ras dewa di benua transendental. Dewa Naga memandang ras naga dan langsung mengumumkan. Salah satu dewa, semua anggota ras naga sangat bersemangat. Satu-satunya ras dengan dewa sejati di benua. Kekaisaran Dragonman, kamu adalah orang-orangku, dan aku akan melindungimu. Seluruh benua akan diperintah olehmu, dan kamu akan menjadi bangsawan dari benua yang luar biasa. Dewa Naga melihat ke arah kekaisaran manusia naga. Terima kasih, Dewa Naga. Terima kasih, Dewa Naga. Putra Naga dan semua ahli kerajaan drakonit mengungkapkan ekspresi yang sangat bersemangat. Selain lautan yang dikuasai oleh mereka, mereka juga akan menjadi bangsawan di seluruh benua. Orang di atas orang, semua makhluk kekaisaran Aoshan akan direduksi menjadi budak. Makhluk dari faksi lain akan menjadi warga sipil biasa. Dewa Naga terus mengumumkan. Dia tinggi dan perkasa,
dan dia menetapkan aturan seluruh benua transendensi. Ini menurunkan kami semua dari Kekaisaran Aoshan menjadi budak. Warga asli Kekaisaran Dragonman adalah bangsawan, warga Kekaisaran Aoshan adalah budak, dan kami adalah rakyat jelata. Ini Dewa Naga benar-benar menetapkan aturan. Budak-budak. Ketika semua orang mendengar kata-kata Dewa Naga, tubuh mereka bergetar hebat. Terutama orang-orang dari Kekaisaran Aoshan, semua wajah mereka sangat pucat. Mereka telah diturunkan menjadi budak. Menjadi budak seluruh benua, ini hanyalah penghinaan yang tak tertandingi. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Ya dewa, yang menetapkan aturan adalah satu-satunya dewa sejati dari benua transendensi. Apa yang bisa mereka gunakan untuk melawan Tuhan? Cepat berterima kasih kepada Dewa Naga atas rahmatnya. Seorang sesepuh dari klan naga memandangi orang-orang yang diam dan berteriak dengan keras. Aura yang kuat menekan, membuat wajah orang-orang yang berlutut di tanah menjadi sangat jelek. Klan naga adalah klan dewa, dan drakonit dari kerajaan drakonit adalah para bangsawan. Orang-orang lainnya akan menjadi seperti budak. Di masa depan, klan naga dan kerajaan drakonit akan menguasai dunia, dan tidak ada seorang pun di dunia yang berani melawan mereka. Mereka dapat membayangkan bahwa setidaknya dalam 100.000 tahun ke depan, mereka akan merangkak dan bertahan hidup. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, 9 raungan datang dari jauh. Raungan yang tiba-tiba membuat semua orang sedikit terpana. Bahkan ras naga dan dewa naga melihat ke arah sumber suara. Menabrak. Dewa naga mengepakkan sayapnya dan terbang ke puncak teratai api naga. Sepasang matanya sepertinya bisa melihat menembus dunia. Ketika dia melihat sosok yang dijelaskan oleh bawahannya, dia sedikit menyipitkan matanya. Dia melihat ke bawah pada kedatangan pasukan di depannya dari atas. Sian kecil, tadi, ada fenomena langit dan bumi dalam radius lebih dari 100.000 kilometer. Ada juga suara yang sangat besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Pada saat ini, di tempat yang berjarak 100 km dari puncak Gunung Aotian, Wang Xian dan anggota Istana Naga bergegas mendekat. Baru saja, mereka juga menyaksikan metamorfosis langit dan bumi yang sangat kuat. Sekelompok gadis dipenuhi dengan keterkejutan. Aku tidak tahu. Itu pasti berhubungan dengan puncak Gunung Aotian. Wang Xian tenggelam dalam pikirannya. Ketika dia mengingat fenomena langit dan bumi dan gemuruh guntur barusan, matanya berbinar. Kekuatan sebesar itu dapat memengaruhi area seluas lebih dari 100.000 km. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik biasa. Kecuali itu adalah dewa. Namun, jalur ketuhanan dari benua transendental telah terputus, dan tidak ada lagi dewa yang muncul dalam jumlah ratusan ribu. Apakah itu artefak dewa yang kuat, atau? Dia bergumam ketika dia melihat jarak antara dia dan puncak Gunung Aotian semakin dekat. Dia membuka mata naga 5 elemen yin yang miliknya. Weng! Dalam sekejap, segala sesuatu di dalam Gunung Aotian muncul di depan matanya. Oh! Ketika dia melihat situasi di sana, dia sedikit terkejut, dan ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Akhirnya, tatapannya tertuju pada Dewa Naga yang berada di teratai api naga raksasa. Apakah dia menjadi dewa? Dia bergumam. Saat ini, pemandangan di puncak Gunung Aotian tampak jelas di hadapan semua orang di Istana Naga. Di puncak Gunung Aotian, orang-orang dari ras naga, kerajaan drakonit, dan semua kekuatan lainnya juga melihat kedatangan Wang Xian dan yang lainnya. Beberapa makhluk mengerikan yang berukuran lebih dari 1000 meter sedang menarik kursi naga. Mereka begitu besar sehingga mereka bahkan bisa digambarkan sebagai binatang raksasa. Mereka adalah makhluk kuat yang menunggangi tunggangan api yang kuat. Semua orang segera mengenali kedatangan pembangkit tenaga listrik dari Istana Naga. 9 makhluk tingkat umur panjang sedang menarik kursi naga. Di seluruh benua, tidak ada faksi lain yang bisa menandingi mereka. Setelah Istana Naga berhasil menangkis serangan klan naga, mereka bahkan berada di puncaknya. Mereka dikenal sebagai salah satu eksistensi terkuat di benua. Raja Naga juga dikenal sebagai ahli terkuat ketiga di benua itu. Namun, ketika mereka melihat kedatangan Istana Naga yang tiba-tiba, mereka sedikit terkejut dan menunjukkan simpati pada saat yang bersamaan. Istana Naga datang pada waktu yang salah. Mereka mungkin dikutuk. Semua orang berpikir sendiri. Mereka berlutut di tanah dan mengangkat kepala untuk melihat semua anggota Istana Naga. Mereka merasa bahwa kekuatan Istana Naga tampaknya telah meningkat pesat. Sayangnya, Istana Naga akan dihancurkan di hadapan Tuhan. Aku khawatir klan naga juga akan jatuh. Beberapa orang berkata dengan simpatik. Istana Naga adalah Raja Naga dan semua anggota Istana Naga. Hahaha, kamu tidak ingin pergi ke surga,
tetapi kamu ingin masuk ke neraka. Ketika semua anggota Istana Naga datang ke posisi 50 km jauhnya, suara keras terdengar dari posisi klan naga. Penatua pertama dari klan naga air berdiri dengan ekspresi ganas dan meraung ke arah anggota Istana Naga. Tuan Dewa Naga, kamu harus membalas dendam untuk klan naga air kami. Saat dia berbicara, dia berlutut dan berkata kepada Dewa Naga. Semua orang melihat anggota Istana Naga serempak. Semua semut Istana Naga, datang dan terima keputusan dari klan naga. Dewa Naga melihat ke bawah dari atas dan berteriak dengan angkuh pada semua anggota Istana Naga. Suaranya bergema di telinga setiap anggota klan naga, dan semua anggota Istana Naga mau tidak mau akan sedikit terpana. Warga kerajaan Naga Phoenix, segera bergembiralah. Suara agung Dewa Naga tidak banyak berpengaruh pada para ahli klan naga. Feng Luan mengalihkan pandangannya dan sangat terkejut. Namun, dia meneriaki semua ahli kerajaan Naga Phoenix tanpa rasa takut. Itu, permaisuri, ini sudah berakhir. Permaisuri masih belum tahu bahwa Dewa Ras Naga telah menjadi dewa sejati. Dia sudah tamat. Dia sangat dekat dengan Istana Naga. Permaisuri juga tamat. Aku ingin tahu apakah dia akan melibatkan Kekaisaran Naga Phoenix. Ketika semua orang melihat Feng Luan benar-benar mengabaikan kata-kata Dewa Naga dan meneriaki semua warga kerajaan Naga Phoenix, semua orang di bawah terkejut. Para prajurit dan menteri penting dari Kekaisaran Naga Phoenix yang datang kali ini hampir mengompol ketika mendengar kata-kata permaisuri mereka. Mereka menghadapi dewa sejati pertama dari benua luar biasa dalam ratusan ribu tahun. Di depan dewa, semua kekuatan kekaisaran hanyalah puing-puing. Dengan sedikit gerakan Dewa Naga, sebuah kerajaan yang telah ada selama ratusan ribu tahun bisa runtuh seketika. Memprovokasi Dewa Naga sekarang tidak diragukan lagi mendekati kematian. Permaisuri, Dewa Ras Naga telah menjadi dewa sejati, kamu. Seorang prajurit dengan wajah penuh keringat dingin buru-buru mengingatkan Feng Luan. Oh, dewa sejati. Feng Luan sedikit terkejut. Setelah itu, pupil matanya berkontraksi sedikit saat dia melihat Dewa Naga yang berdiri tinggi di atas teratai api naga. Pandangan semua anggota Istana Naga dan Wang Xian juga tertuju pada Dewa Naga. Berlututlah dan tunggu keputusan Dewa Naga. Jika tidak, kami akan membuatmu memohon kematian. Tetua pertama dari suku air berteriak dengan wajah garang dan bersemangat. Mendesah. Semua jenderal, menteri, dan pakar lain dari kerajaan Naga Phoenix menghela nafas berat. Tuan mereka Wang dan bahkan permaisuri berada dalam bahaya. Dewa Naga, bukankah jalur dewa dari benua transendensi sudah berakhir? Wang Xian melirik naga air yang ganas dan memandang Dewa Naga seolah-olah dia sedang mengajukan pertanyaan atau bergumam pada dirinya sendiri. Sekelompok semut, beraninya kamu membunuh murid naga kami. Aku akan mengirim kalian semua ke kerajaan dewaku dan membiarkanmu menikmati rasa sakit karena dibakar oleh api selama 10.000 tahun. Dewa Naga melihat semua orang di Istana Naga berdiri di sana tanpa bergerak. Dia berbicara tanpa ada perubahan dalam ekspresinya. Saat dia berbicara, sayap naganya mengepak dengan lembut. Sangkar api yang sangat besar terbang keluar dari teratai api naga dan menutupi semua anggota Istana Naga. Wang Xian memandang Dewa Naga yang berdiri tinggi di langit. Dia tidak menempatkan mereka di matanya sama sekali. Dia tersenyum lembut. Dewa, sayang sekali aku tidak takut pada dewa. Wang Xian berdiri perlahan. Dia melihat api yang menyelimuti mereka dan berkata dengan lemah. Kamu tidak tahu kematian. Kamu adalah orang pertama dan terakhir yang berani berbicara seperti itu kepadaku. Hari ini, aku akan membiarkan kalian sekelompok semut yang bodoh mengalami kekuatan dewa sejati. Ketika Dewa Naga mendengar kata-kata Wang Xian, wajahnya langsung menjadi dingin. Ledakan. Flaming Cage yang terbang keluar dari Dragon Fire Lotus tiba-tiba mengeluarkan api yang menjulang tinggi. Api memadat menjadi bentuk naga api. Ada lebih dari 1000 dari mereka yang meraung di dalam sangkar. Kekuatan tak terkalahkan datang dari atas. Api menelan semua makhluk hidup di Istana Naga. His, apakah ini kekuatan dewa? Siapa yang bisa menolaknya? Ya Tuhan, dengan lambaian tangannya, sangkar api muncul, dan ribuan naga api berguling di dalamnya. Ini terlalu menakutkan, dan itu bukan sesuatu yang bisa dilawan manusia. Apakah ini kekuatan dewa? Di depan sangkar api yang luasnya ratusan kilometer ini, kita hanyalah semut. Ketika api menelan sangkar api dan naga api memadat dan mulai mengaum, semua orang di bawah gemetar. Kekuatan yang tak tertandingi. Ini adalah kekuatan yang tak tertandingi. Raja Naga dan semua anggota Istana Naga mungkin menyesalinya sekarang. Mereka tamat. Beberapa dari mereka berpikir sendiri. Hehe.
Wang Xian melihat sangkar api yang menyerang mereka. Senyum dingin muncul di wajahnya. Tubuhnya bergerak dan dia terbang keluar dari kursi naga. Dia mencakar sangkar di udara. Retakan, retakan, retakan. Cakar naga tiba-tiba muncul di langit. Luas sangkar api lebih dari 100 kilometer. Namun, cakar naga abu-abu ini juga panjangnya ratusan kilometer. Cakar naga raksasa penghancur mencakar sangkar api. Dalam sekejap, seluruh kandang runtuh dan perlahan menghilang. Cakar naga, membawa kehancuran tanpa akhir, menyerang Dewa Naga. Apa? Semua orang tercengang saat melihat Raja Naga melayang di langit, merentangkan tangannya dan menghancurkan sangkar api dengan cakar naga raksasa. Bahkan Dewa Naga pun terkejut. Serangannya benar-benar dipatahkan oleh Raja Naga. Dia adalah Dewa Naga, satu-satunya dewa sejati di benua. Weng, melihat cakar naga terus menyerangnya, pupil Dewa Naga sedikit menyusut. Merusak. Dia juga mengangkat cakar naganya, dan cakar naga besar yang menyala langsung bertemu dengan cakar naga abu-abu. Ledakan. Tabrakan yang mengerikan terdengar lagi. Cakar naga keabu-abuan perlahan menghilang. Pada saat yang sama, Flaming Dragon Claw dari Dewa Naga juga menghilang. Ini tidak mungkin. Suara yang sulit dipercaya datang dari mulut Dewa Naga. Dia mulai mengepakkan sayapnya dan menatap Wang Xian dengan sepasang mata naga sedingin es yang dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana ini mungkin? Ya Tuhan, bagaimana serangan Raja Naga bisa mematahkan dua serangan Dewa Naga? Ini bukankah Raja Naga paling banyak di level 9 umur panjang? Apa yang sedang terjadi? Ketika semua orang melihat bahwa serangan Dewa Naga dibatalkan sekali lagi dan mendengar suara kaget Dewa Naga, semua orang di sekitar tercengang. Ini terutama terjadi pada ras naga dan kerajaan drakonit. Ini adalah Tuhan mereka yang baru saja menyalakan api ilahi. Bagaimana Raja Naga bisa memblokir serangan itu? Bagaimana mungkin Raja Naga Puni setara dengan Dewa Naga mereka? Adapun sisanya, mereka sangat terkejut sehingga mereka tidak tahu harus berkata apa. Tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Ras naga? Ngomong-ngomong, kalian semua hanya memiliki jejak garis keturunan ras naga ilahi. Kalian hanya sub-naga, namun kalian masih ingin bersaing dengan naga ilahi. Wang Xian memandang Dewa Naga dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Tubuhnya sedikit gemetar saat naga suci 7 warna mengembun di sekelilingnya. Aku adalah Raja Naga dari Istana Naga dari klan Naga Ilahi. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat berdiri tinggi di atasku dan menilaiku hanya karena kamu telah mencapai keadaan ketuhanan? Haha, kamu hanya menyalakan sedikit api suci. Itu benar. Kekuatanku baru saja menembus. Aku akan menggunakan darah dan jiwa Dewa Nagamu untuk menguji kekuatan penuhku. Mengaum, mengaum, mengaum. Setelah Wang Xian selesai berbicara, raungan naga terdengar dari mulutnya. Di sekelilingnya, naga suci 7 warna yang kental langsung mengeras. Mata naga 7 warna sedingin esnya menatap Dewa Naga. Mengaum. Tidak, aku satu-satunya dewa sejati di benua ini. Aku adalah Dewa Naga nomor 1 di dunia. Kamu bahkan belum menyalakan api suci dan kamu masih ingin melawanku. Hari ini, aku akan membiarkanmu menyaksikan kekuatan penuh dari dewa sejati. Aku akan membuatmu merendahkan diri dan gemetar di bawah tubuhku. Dewa Naga merasakan tekanan mengerikan yang datang dari Wang Xian. Matanya menembakkan api tak berujung saat dia meraung. Dia menatap Wang Xian dengan niat membunuh. Raja Naga vs Dewa Naga. Di langit di atas puncak gunung langit yang tinggi, Dewa Naga, yang berdiri di negara teratai api naga, membentangkan sayap naganya yang besar dan menatap Raja Naga dengan niat membunuh. Di sisi berlawanan, naga suci 7 warna berputar-putar dengan tangan di belakang. Wang Xian, yang berdiri dengan bangga di langit, menatap Dewa Naga dengan tenang. Menghadapi dewa sejati pertama dari benua luar biasa dalam ratusan ribu tahun, dia tidak takut sama sekali. Semua orang menarik napas dingin ketika mereka melihat adegan ini. Belum lama ini, Raja Naga dikenal sebagai orang terkuat ketiga di benua itu. Ada celah besar antara dia dan Dewa Ras Naga dan Kaisar Aosan. Namun, Dewa Ras Naga mampu menghancurkan Kaisar Aosan sebelum dia menyalakan api dewa. Sekarang api ilahi telah dinyalakan, percikan ilahi telah dipadatkan. Kerajaan ilahi juga telah diangkat tinggi olehnya. Satu-satunya dewa sejati di benua transendensi. Sekarang, Raja Naga dari Istana Naga benar-benar mampu melawannya tanpa kehilangan sedikit pun tanah. Wajah semua orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Raja Naga mampu melawan Dewa Naga. Gul ini apakah Raja Naga juga dewa? Raja Naga menyebut dirinya ras naga dewa. Kenaikan kekuasaannya cukup mengerikan. Mungkinkah dia memiliki warisan ras naga ilahi?
Semua orang yang berlutut di tanah melihat pemandangan ini, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan Raja Naga dan kebangkitan Raja Naga mengejutkan mereka semua. Klan Naga Ilahi yang dibicarakan oleh Raja Naga, apakah itu warisan dari makhluk yang kuat? Di benua yang luar biasa, orang hanya tahu tentang klan Naga, dan tidak tahu tentang keberadaan yang disebut klan Naga Ilahi. Namun, berani menggunakan nama dewa, ditambah dengan kekuatan Raja Naga saat ini, makhluk ini pasti luar biasa. Sungguh delusi berpikir untuk bertarung melawan Dewa Naga Tuhan kita. Dewa Naga kita adalah dewa sejati. Dia telah menyalakan api suci dan memiliki kerajaan ilahi. Semua pembangkit tenaga dari ras naga dan kerajaan drakonit mengepalkan cakar dan lengan naga mereka dengan erat. Mata mereka tertuju ke langit. Api ilahi, bakar. Dewa Naga melihat provokasi diam-diam Wang Xian. Dia membuka mulutnya dan nyala api yang berkilauan menyerang. Kemanapun api ilahi pergi, bahkan udara mulai terbakar. Di langit, orang bisa dengan jelas melihat jejak. 5 elemen, padamkan ke sungai. Wang Xian melihat api ilahi yang menyerangnya dan melambaikan tangannya. Berdengung, sebuah sungai panjang muncul di belakangnya dan menyapu ke depan dalam sekejap. Seluruh langit tampak seolah-olah sungai panjang yang dihancurkan oleh 5 elemen telah meninggalkan tanda abu-abu. Ledakan, api ilahi dan padam berubah menjadi sungai saat mereka bertabrakan. Kekuatan pemadaman 5 elemen mulai mengikis api dewa dengan cepat. Dari bawah, terlihat jelas bahwa api ilahi sedang mencair dengan cepat. Sungai pemadaman yang panjang menyebar ke arah Dewa Naga. Raja Naga sekali lagi menang, ya Tuhan. Setiap serangan Raja Naga dan Dewa Naga meninggalkan bekas yang jelas di langit. Serangan semacam ini tidak terlalu keras, tetapi lebih menakutkan. Nyala api sepertinya membakar segalanya di dunia dalam sekejap. Kekuatan destruktif dari 5 elemen sepertinya memusnahkan segalanya. Bahkan jika itu adalah tabrakan, tidak ada ledakan yang mengerikan. Ketika semua orang melihat bahwa serangan Raja Naga sekali lagi berada di atas angin, semua orang menarik napas dalam-dalam. Mengaum, mengaum, mengaum. Dengan tubuhku, aku akan menginjak tubuh rendahmu. Ketika Dewa Naga melihat bahwa serangannya tidak menguntungkan lagi, dia melebarkan sayap naganya. Sayap naga sedikit bergetar. Dengan kecepatan yang mengerikan, dia menggambar bekas luka api dan muncul di depan Wang Xian. Kamu tidak bisa melakukannya dengan kekuatan tubuh fisikmu. Wang Xian merasakan kekuatan Dewa Naga. Matanya dipenuhi dengan rasa dingin saat dia mengulurkan tangannya. Retakan, retakan, cakar naga muncul. Setelah itu, seluruh tubuhnya berubah menjadi tubuh naga suci. Tubuh naga ilahi sepanjang 5.000 meter dan cakar naga yang sangat tajam langsung menuju Dewa Naga. Mengaum, mengaum, tubuhku telah ditempa oleh api suci. Itu adalah tubuh makhluk suci. Jika kamu ingin melawanku, kamu, yang tidak menyalakan api suci, tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Dewa Naga meraung dengan marah. Ketika dia melihat cakar naga Wang Xian, dia tidak bergeming sama sekali. Dia adalah dewa, Tuhan sejati yang telah menyalakan api ilahi. Setelah ditempa oleh api ilahi, tubuhnya telah sepenuhnya berubah menjadi tubuh dewa. Ras naga memiliki tubuh fisik yang kuat sejak awal. Terlebih lagi, mereka telah dibersihkan oleh api suci. Bang! Itu benar-benar konfrontasi fisik. Ketika cakar naga Dewa Naga bertabrakan dengan cakar naga Wang Xian, suara tabrakan yang mengerikan terdengar. Itu seperti suara teredam dari meteorit yang jatuh di benua supernatural. Udara di sekitarnya mengalir ke belakang dengan cepat. Saat tabrakan terjadi, tubuh Dewa Naga menjadi kaku. Cakar naganya mulai berubah perlahan. Setelah itu, kekuatan yang sangat menakutkan ditransmisikan ke tubuhnya. PFFT. Seteguk darah segar dimuntahkan dari mulutnya. Dewa Naga menatap Wang Xian dengan ekspresi ngeri. Akhirnya, sedikit ketakutan muncul di matanya. Bang! Setelah itu, tubuh naganya terbang mundur dengan kecepatan yang mengerikan. Mengaum. Dia menjerit kesakitan. Mengaum. Wang Xian juga mengeluarkan raungan lembut. Tubuhnya bergerak dan menyapu ekor naganya secara horizontal. Dengan kecepatan yang mengerikan, dia menyerang Dewa Naga sekali lagi. Ketika Dewa Naga melihat ekor naga 7 warna dan merasakan kekuatan bintang-bintang, ekspresinya berubah drastis lagi. Dia mencabut sayap naganya untuk melindungi tubuhnya. Retakan, retakan, retakan. Saat ekor naga menyapu sayap naga, suara patah tulang terdengar. Tubuh Dewa Naga terbang mundur sekali lagi. Kamu benar-benar menyakitiku. Dewa Naga meraung kaget dan marah. Di belakang, teratai api naga melepaskan aliran api untuk melindunginya. Hehe, Wang Xian tertawa dengan jijik.
Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu telah menjadi dewa? Siapa yang berani mengaku tak terkalahkan? Siapa yang tak terkalahkan di depanku? Jadi bagaimana jika kamu adalah Dewa Naga? Dia meraung keras. Mahkota berubah menjadi batu kilangan 5 elemen dan melayang di atasnya. Berdengung. Setelah itu, pola Taiji muncul di bawah tubuhnya dan berputar perlahan. 5 elemen menggiling di atas kepalanya saat dia berdiri di tiang Yin dan Yang. Wang Xian tidak takut pada Dewa Naga dalam hal pertahanan dan serangan. Dengan kombinasi 7 elemen, dia mampu membunuh Tuhan sejati yang telah menyalakan segumpal api dewa. Pada saat ini, semua orang di bawah benar-benar terpana saat melihat Dewa Naga terluka. Mengaum, mengaum, mengaum. Bagus, bagus, bagus. Sungguh Raja Naga yang baik. Untuk berpikir bahwa dia mampu melukaiku. Aku tidak tahu mengapa kamu memiliki kekuatan yang begitu kuat. Namun, kamu jelas bukan tandinganku di depan kerajaan ilahi. Kemampuan pemulihan dan energi dewa yang tak ada habisnya jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa sepertimu. Mereka yang berada di bawah dewa sejati semuanya semut. Dewa Naga memelototi Wang Xian dengan matanya yang akan terbuka saat dia meraung lagi. Dia tidak bisa percaya bahwa dia, dewa sejati, bukanlah tandingan makhluk di bawah alam dewa. Dia tidak bisa mempercayainya. Mengambang di atas kerajaan dewa teratai api naga, luka-lukanya pulih dengan cepat. Aliran energi tak berujung melonjak ke dalam tubuhnya, menyebabkan dia benar-benar mengamuk. Dengan dukungan kerajaan dewa, kekuatan dewa bisa sangat ditingkatkan. Kerajaan dewa yang kuat lebih penting bagi dewa daripada artefak dewa yang kuat. Kerajaan ilahi dapat menyerap energi antara langit dan bumi kapan saja dan menuangkannya langsung ke tubuh seseorang. Itu bisa meningkatkan kekuatan pemulihan seseorang hingga ratusan kali lipat. Itu bisa membuat dewa memiliki energi yang tidak ada habisnya. Dewa Naga yang mengamuk sedang mengambang di teratai api naga kerajaan dewanya. Dia tidak percaya bahwa dengan dukungan dari kerajaan ilahi, dia bukan tandingan Raja Naga Puni. Kerajaan ilahi, raungan naga api. Dewa Naga berdiri di tengah teratai api naga dan membuka mulutnya. Api dari jauh memasuki tubuhnya. Ledakan, api mengerikan yang bisa menghancurkan 3 hingga 4 kota dibebankan langsung ke Wang Xian. Api memadat menjadi ribuan naga api yang berukuran 1000 meter. Ribuan kepala naga meraung ganas di depannya. Ribuan naga terbakar. Jangan menyerah. Mata Wang Xian mengungkapkan ekspresi dingin. Tubuhnya bergetar dan diagram polaritas ganda yin dan yang di bawahnya berputar dan berdiri tegak di depannya. Diagram polaritas ganda yin yang berputar dan di tengah, naga dewa cahaya dan kegelapan mengangkat kepala mereka dan meraung. Seluruh diagram Taiji Yin yang sangat mistis. Berdengung. Ribuan naga api yang menakutkan mendarat di diagram Taiji Yin yang dan benar-benar diblokir. Tebasan sayap naga api. Dewa Naga menatap Wang Xian dengan mata merah darahnya. Sayap naganya bergetar lagi. Di dalam teratai api naga, api ilahi yang tak terhitung jumlahnya ditambahkan ke serangan itu. Aliran sayap naga yang seterang lava terus menyerang Wang Xian. Dentang, dentang, dentang. Sayap naga mendarat di diagram polaritas ganda Yin Yang, menghasilkan suara tabrakan yang sangat keras. Yin Yang Taiji bergetar sesaat, tapi masih mampu menahan serangan Dewa Naga. Ini Dewa Naga tampaknya sama sekali bukan tandingan Raja Naga, baik itu benturan energi atau benturan tubuh fisik, dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Raja Naga ini terlalu kuat. Pantas saja semua anggota Istana Naga begitu tak kenal takut. Di bawah, setiap orang yang melihat bahwa Dewa Naga telah ditekan selama ini memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Satu-satunya dewa sejati di benua transendensi sebenarnya dirugikan di bawah serangan Raja Naga. Ekspresi beberapa orang berubah. Para prajurit dan ahli kerajaan naga dan Phoenix ragu-ragu sejenak sebelum berdiri dan tidak lagi berlutut di tanah. Menilai dari situasinya, Dewa Naga mungkin bukan tandingan Raja Naga. Giliranku. Ketika Wang Xian melihat bahwa serangan Dewa Naga sendiri diblokir secara berurutan, dia tertegun. Dia mengangkat kepala naganya sedikit dan meraung, mengaum. Dengan raungan lembut, batu kilangan 5 elemen berputar. 5 naga suci di atasnya meraung. 5 jenis energi, logam, kayu, air, api, dan tanah, masing-masing diringkas menjadi 5 naga suci dan menyerang Dewa Naga secara langsung. Apa? 5 jenis atribut. Apakah ini senjata suci? Melihat 5 elemen naga suci menyerangnya, ekspresi Dewa Naga sedikit berubah lagi. Serangannya dengan mudah diblokir, dan senjata Raja Naga sangat mistis, yang membuatnya mengatupkan giginya erat-erat. Api ilahi, nyalakan. Dia meraung dengan ekspresi yang sangat jelek,
dan gumpalan api perlahan muncul dari kepalanya. Berkat api ilahi, kerajaan ilahi, dia menggertakkan giginya dan meraung keras lagi. Weng, teratai api naga di bawahnya mulai berputar dengan cepat. Menyerang. Kerajaan ilahi berputar sebagai api yang tampak seperti kelopak teratai yang ditembakkan ke arah 5 naga dewa dari logam, kayu, air, api, dan bumi di bawah rotasi teratai api naga. Bum bum bum. Kelopak api sepertinya tidak ada habisnya, masing-masing berukuran 5 hingga 6.000 meter. 5 naga dewa langsung dihancurkan oleh kelopak yang menyala. Apakah kita akan menggunakan kerajaan dewa untuk menyerang? Wang Xian mengungkapkan ekspresi serius. Bagaimanapun, dewa adalah dewa. Meskipun energi dan tubuh fisik Wang Xian telah menekan Dewa Naga masih memiliki kerajaan dewa. Kerajaan ilahi dapat menghancurkan bintang yang lemah. Ayo uji kekuatan kerajaan ilahi. Batu kilangan 5 elemen, serang. Wang Xian berteriak keras. 5 elemen Millstone, yang berputar untuk radius puluhan kilometer, membawa serta kekuatan destruktif keabu-abuan saat menabrak langsung ke arah Dragon Fire Lotus. Di 5 Elements Millstone, 5 naga dewa meraung. Di tepi Millstone, potongan sisik naga yang sangat kuat perlahan-lahan terkondensasi. Batu kilangan 5 elemen yang berputar itu seperti gergaji mesin yang menuai semua yang ada di depannya. Mengaum, kalau begitu aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan kerajaan ilahiku. Dewa naga meraung dengan ekspresi ganas. Dia mengepakkan sayap naganya, dan 12 kelopak teratai api naga perlahan menutup. Merusak, teratai api yang tertutup itu seperti peluru, dan langsung bertabrakan dengan batu kilangan 5 elemen. Itu seperti dua benda suci bertabrakan. Semua orang melihat ke atas dari bawah. Berdengung. Saat teratai api naga bertabrakan dengan pabrik penggilingan 5 elemen, pabrik penggilingan 5 elemen bergetar dan terbang mundur dengan kecepatan yang mengerikan. Dewa naga lebih unggul kali ini. Kerajaan ilahi adalah sumber kekuatan dewa. Itu sudah sangat kuat. Selain itu, benda yang digunakan Dewa Naga untuk menciptakan kerajaan ilahi juga merupakan harta tertinggi antara langit dan bumi. Itulah mengapa sangat kuat. Beberapa pembangkit tenaga listrik berbisik ketika mereka melihat pemandangan ini. Semua anggota Kekaisaran Drakonid dan ras naga menghela napas lega. Sungguh kerajaan dewa yang kuat. Wang Xian juga sedikit terkejut. Kekuatan setiap kerajaan ilahi berbeda. Kerajaan ilahi yang kuat dapat sepenuhnya menekan level yang sama. Itu bahkan bisa menyebabkan dewa bertarung melawan level yang lebih tinggi. Kerajaan ilahi Dewa Naga jelas luar biasa. Mengaum, mengaum, mengaum. Naga api teratai adalah gunung berapi terbesar di benua transendensi. Itu berisi mutiara roh api yang tak terhitung jumlahnya dan bahan berharga yang tak terhitung jumlahnya. Hari ini, aku akan membiarkanmu mengalaminya. Sebagai dewa, itu adalah cara yang paling ampuh. Serangan dari kerajaan ilahi. Dewa Naga meraung penuh semangat. Dia duduk di teratai api naga yang tertutup dan menyerbu langsung ke Wang Xian. Ekspresi Wang Xian tidak berubah. Dia menatap diagram kutub yin yang di depannya dan berteriak, Tai Chi, bertahan. Berdengung. Diagram kutub yin yang berputar perlahan dan menyerbu ke arah teratai api naga. Retakan, retakan, retakan. Ketika teratai api naga bertabrakan dengan diagram kutub yin yang, momentum tabrakan jelas berhenti. Namun, Tai Chi yang berputar perlahan berhenti dan mulai runtuh. Mengaum. Naga terang dan kegelapan mengungkapkan sosok ketakutan mereka dan terbang menuju Wang Xian. Mengaum, mengaum, mengaum. Kekuatan kerajaan ilahi bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh makhluk fana sepertimu. Setelah melihat adegan ini, wajah ganas Dewa Naga menunjukkan ekspresi bersemangat saat dia meraung keras. Di bawah, ketika semua orang melihat Dewa Naga yang berada di atas angin, hati mereka sedikit menegang. Bunuh Raja Naga. Bunuh orang menyebalkan itu. Bunuh dia. Siapapun yang menghalangi jalan kita harus mati. Para ahli ras naga dan kekaisaran manusia naga meraung dengan niat membunuh. Namun, ketika mereka selesai mengaum, banyak tatapan dingin tertuju pada mereka. Ke arah Istana Naga, semua anggota Istana Naga melirik anggota ras naga dan kekaisaran manusia naga dengan niat membunuh. Sekelompok hewan. Setelah Dewa Naga membunuh Raja Nagamu, kalian semua akan menikmati rasa sakit karena terbakar selama 10.000 tahun. Hahaha, seorang tetua naga api dari klan naga meraung dengan marah. Semua murid Istana Naga, bersiaplah. Namun, begitu Penatua Naga Api menyelesaikan kata-katanya, suara dingin Perdana Menteri Gui terdengar. 1800.